I trust in you, living beneath the shelter of your wings, my heart safe. When I am lost, you find me. When I'm in it, you shelter me. Lord of my life, you are my secret place. Hold me in your presence, Lord. Draw me near to you. All my heart I long to give to you. Living to be near you, Lord. I long to see your face, Lord, forever you're my secret place. Lord of my life, I love you. Lord of my days, I trust in you. Living beneath the shelter of your wings, my heart safe. When I am lost, you find me. When I'm in it, you shelter me. Lord of my life, you are my secret place. Clothe me in your presence, Lord. Draw me near to you. All my heart I long to give to you. Living to be near you, Lord. I long to see your face, Lord, forever you're my secret place. Clothe me in your presence, Lord. Draw me near to you. All my heart I long to give to you. Jesus, living to be near you, Lord. I long to see your face, Lord, forever you're my secret place. Jesus. Kau yang layak terima sembah kami, Kau yang layak terima pujian kami. Oh, Kaulah pusat penyembahan kami, Jesus.
bagimu. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Ya Yesus. Salam damai sejahtera. Kita ketemu kembali saudara pagi ini di dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya ke-9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudaraku, sampai pada pembacaan kita pada hari ini, Matius memusatkan perhatian pada Tuhan Yesus dan juga di dalam pengajarannya, dalam pelayanannya, dan juga manifestasi dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan. Tentu secara khusus dalam pembacaan kita kali ini kita akan melihat ada 3 komponen daripada pelayanan Tuhan Yesus, dan juga bagaimana Tuhan Yesus memanggil kita sekalian untuk kita terlibat, saudara, bersama-sama dengan Dia. Ini adalah hak istimewa yang Tuhan berikan buat kita. Saudara, di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus pergi ke semua kota dan juga desa di wilayah itu. Menurut catatan sejarah, ada lebih kurang 200 kota dan desa itu di daerah Galilea. Tentu Matius menggambarkan pelayanan Tuhan Yesus adalah pelayanan yang holistik dan juga secara menyeluruh. Dia begitu sibuk dan berfokus untuk mengerjakan pelayanannya. Saudara, saya ingin katakan ada 3 komponen daripada pelayanan Tuhan Yesus.
Yang pertama, Tuhan Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat. Yang berikutnya, saudara, Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan yang terakhir ini, Yesus menyembuhkan setiap penyakit dan juga kelemahan. Nah, coba saudara perhatikan 3 komponen pelayanan Yesus ini. Yang pertama, dia mengajar di rumah ibadat. Kata rumah ibadat itu adalah sinagog mereka. Ini menunjukkan bahwa Yesus datang kepada center learning. Dia datang kepada pusat pendidikan dan pelajaran bagi orang Yahudi. Dia datang situ untuk mengajar. Nah, coba saudara pertimbangkan apa yang dia ajarkan. Di ayat yang kedua, komponen yang kedua adalah dia memberitakan Injil Kerajaan. Jadi Yesus fokus untuk menyatakan Injil Kerajaan. Tentu saudara tahu kata Injil itu sebenarnya punya pengertian adalah kabar baik. Bukan kabar baik biasa. Tapi ini adalah kabar baik tentang akan ada raja yang akan menduduki tahta. Jadi orang tahu kata Euangelio itu bukanlah kata kabar baik biasa. Kabar baiknya itu adalah kabar baik bahwa akan ada raja yang menduduki tahta. Dan dia beritahu bahwa raja itu adalah raja yang merupakan Mesias yang dijanjikan. Jadi dia menyampaikan kebenaran tentang kerajaan Allah. Disinilah kita menemukan bahwa fokus dari berita Yesus adalah kerajaan Allah. Dia menyatakan pemerintahan Tuhan sebagai hal yang sangat penting di dalam pelayanannya. Kemudian tentu kita tahu dalam manifestasi dari semua pelajarannya dan pemberitaannya adalah dia melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda heran. Saudaraku, ada hal yang dilihat Matius tentang apa yang memotivasi pelayanan Yesus. Saudaraku, Yesus selalu tergerak dengan belas kasihan. Amin. Matius ini ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus penuh dengan compassion ini, penuh dengan belas kasihan yang mendorong dia untuk melakukan semua mujizat-mujizat ataupun kesembuhan. Tentunya ini langsung, saudaraku, menunjuk kepada Tuhan perjanjian yang menyatakan kemuliaannya pada Musa. Saudara bisa baca di perjanjian lama, saudaraku, yaitu Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-6, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Sebenarnya apakah belas kasihan itu? Belas kasihan adalah perasaan Allah terhadap manusia yang penuh dengan dosa dan juga penuh dengan masalah dan penuh dengan problem, saudara, sehingga menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak, untuk memberikan jalan keluar bagi manusia. Inilah, saudaraku, belas kasihan yang Tuhan nyatakan untuk kita. Dalam Injil ini kita dapat melihat setiap kali Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan, mujizat selalu terjadi untuk menjawab kebutuhan manusia. Alkitab berkata melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus langsung pinpoint masalah mereka. Mereka adalah seperti domba yang tidak bergembala. Mereka tersesat, mereka bingung, mereka kelelahan. Mereka seperti, sebenarnya kata-kata yang dipakai kepada mereka itu seperti mereka habis dipukul, mereka dicabik-cabik. Mereka seperti mengalami kehancuran, mereka tidak berdaya. Apa yang terjadi pada mereka? Karena kepemimpinan para imam-imam, kepala imam-imam orang Farisi yang memimpin mereka, mereka memimpin dengan cara yang tidak dengan belas kasihan, tidak dengan keinginan untuk melepaskan orang-orang ini dari masalah mereka. Yesus melihatnya dan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia ingin membebaskan mereka. Makanya Yesus berkata, jawaban buat mereka ini adalah bangkitnya pekerja-pekerja, diutusnya pekerja-pekerja yang akan menolong mereka di dalam keadaan mereka yang sulit, yang tak bergembala ini. Semerta-merta Yesus mengalihkan fokusnya. Dia sedang berkata bahwa dia tidak mau mengerjakannya sendiri. Dia mau melibatkan orang percaya untuk terlibat bersama-sama dengan dia. Di mana dia mau kita kemudian menjawab doa yang dia katakan tadi. Dia berkata begini, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Dengan mengatakan demikian, dia mengajak saudara
untuk bekerja bersama dengan Dia untuk menuai banyak orang dalam kerajaan Allah. Saudaraku, Tuhan Yesus ingin membagikan belas kasih-Nya buat saudara dan saya pada hari ini. Terima belas kasihan Tuhan itu. Mari kita menjawab seperti doa Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan yang tentang tuaian itu banyak. Mari saudaraku, kita menjawab panggilan Tuhan ini. Saya mau untuk kita berdoa bersama-sama pada saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih karena Engkau Tuhan yang full with compassion. Engkau penuh dengan belas kasihan. Dan belas kasihan-Mu Tuhan Engkau berikan kepada kami. Ada di dalam kami Tuhan. Kami mau bersyukur karena Engkau katakan Tuhan, tuaian banyak, pekerja sedikit. Hari ini kami mau katakan, ini hidup kami Tuhan. Pakai kehidupan kami. Kami mau menjawab Tuhan Yesus doa-Mu untuk setiap kami yang mendengarkan morning devotion pada saat ini. Bapa, Engkau melihat komitmen kami. Engkau melihat keputusan kami. Saudara, kalau Engkau ingin untuk menjawab apa yang Tuhan untuk berbicara kepadamu pada hari ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini hidupku Tuhan. Aku menyerahkannya kepadamu. Pakai hidupku untuk menjadi berkat, untuk memberitakan Injil kerajaan. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan. Pada hari ini kami sudah terima belas kasihan-Mu Tuhan. Itu perasaan Tuhan yang ditaruh dalam hati kami. Sehingga kami merasakan seperti Tuhan rasakan. Lalu kami tergerak dan bergerak bersama-sama dengan Engkau. Sehingga Tuhan, tempat di mana kami berada ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Indonesia dan bangsa-bangsa penuh dengan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa.